Ya, halo semuanya, jumpa lagi di channel Yuswa Innermost. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan pokok pembahasan pentingnya kita dalam mengecek atau mengetahui tekanan darah kita ya. Kenapa pembahasan video ini begitu menarik ya? Bahkan saya simpulkan bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak mengecek tekanan darah kita. Kalau dulu kita ketahui bahwa biasanya ketika kita sakit, kepala pusing, leher terasa berat, kemudian sudah badan kita sakit, baru kita periksa diri tekanan darah kita berapa. Rupanya tekanan darah kita terbukti tinggi. Baru kita tahu, wah, tekanan darah saya sudah tinggi. Nah, ini adalah saya bilang termasuk keliru ya, karena pada intinya informasi yang saya dapat bahwa 1 dari 3 orang berpotensi memiliki hipertensi. Jadi bayangkan saja ya, di dalam tubuh kita, dalam darah kita, tekanan darah kita, tekanan darah tinggi atau memiliki tekanan darah rendah, itu kita tidak tahu ya, kalau kita tidak melakukan pengecekan secara berkala atau secara rutin untuk mengetahuinya. Karena begini, kebiasaan atau pola hidup itu kadang kita tidak sadari ya. Mungkin kita melakukan pola makan yang tidak teratur, pola makan yang salah dan sebagainya, itu yang mengakibatkan tekanan darah kita bisa tinggi ya, khususnya yang mengalami hipertensi. Nah, inilah yang saya bilang tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melakukan pengecekan tekanan darah. Nah, apakah penting bagi kita untuk memiliki alat tensi di rumah ya? Kalau menurut saya, jika teman-teman semua mungkin tidak cukup uang untuk membeli alat tekanan darah, misalnya teman-teman mungkin bisa memeriksa tekanan darah di apotek ya, tempat terdekat di mana Anda bisa menemukan apotek, Anda bisa melakukan pengecekan ya. Namun sekali lagi, kalau dulu bisa kita lakukan seperti itu, namun pada saat-saat ini juga mungkin ada beberapa apotek yang juga belum atau tidak mau ya memberikan semacam pelayanan dalam tekanan darah ya untuk saat ini, karena situasi pandemi seperti ini juga orang menolak untuk ada kontak fisik ya, seperti melakukan tekanan darah dengan customer yang datang untuk mengecek tekanan darah tersebut. Itulah yang menjadi dasar untuk kita memiliki alat tensi di rumah. Nah, kenapa juga alat tensi itu cukup penting ya? Karena kita tidak pernah sadari ya,
Biasanya dalam satu keluarga kita terdiri dari beberapa orang. Alat tensi itu penting ya. Kita cukup memiliki satu alat tensi, kemudian kita bisa memeriksa anggota keluarga yang lain. Itu bermanfaat ya untuk mengetahui tekanan darah kita, untuk selanjutnya apakah mengalami tekanan darah tinggi atau darah rendah. Nah, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya dalam setahun misalnya, atau dalam sebulan misalnya, kita melakukan mengecek tekanan darah kita sekali ya dalam sebulan ya, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya. Namun dalam hal ini beragam, kita memiliki pendapat masing-masing. Dan itu umum ya, kita memiliki pandangan tersendiri ya. Bagi orang yang tidak perlu memerlukan tekanan darah, alat untuk mengecek tekanan darah, yaitu sah-sah saja. Misalnya mereka bisa memeriksanya di apotek, di tempat, di rumah sakit dan sebagainya ya, dan ke dokter dan sebagainya. Dan itu sah-sah saja bagi yang mau mengantre cukup lama, bagi yang biasanya punya waktu dalam memeriksa tekanan darahnya. Namun ketahuilah bahwa ketika kita mengalami atau kita memeriksa tekanan darah kita ke apotek, maka kita ketahui bahwa situasi tekanan darah itu kan bisa berubah menurut psikis kita ya. Kalau kita mengalami emosi di jalan lagi ya, habis itu kita ngantri, kita keringetan, kita habis olahraga misalnya, lalu melakukan pengecekan, habis itu situasi yang sulit sehingga kita mengalami stres, maka tekanan darah itu pasti akan tinggi. Itulah yang mendasari kenapa alat tensi, pengecekan alat tensi di luar itu tingkat akurasinya kalau menurut saya masih kurang ya. Tingkat akurasinya masih kurang. Karena itu lebih tepatnya kita memiliki alat tensi di rumah. Nah, karena ketegangan saat kita, kecemasan yang kita alami ketika kita memeriksa di luar akan lebih berbeda dengan ketika kita memiliki alat tensi tersendiri ya. Contoh, pada saat saya ke apotek misalnya, pada saat pemeriksaan misalnya, kemarin tekanan darah kita normal, tiba-tiba diperiksa ya ke puskesmas misalnya, terus sudah tiba-tiba nggak normal, tinggi gitu. Nah, ini kan padahal berbeda loh, pemeriksaannya di puskesmas satu berpindah ke puskesmas lainnya berbeda lagi. Nah, jauh perbedaannya. Maka dari itu baiknya kita memeriksakan tekanan darah kita di rumah. Nah, lain halnya ketika kita memeriksa tekanan darah kita di puskesmas, ke rumah sakit, ke dokter. Kalau dalam keadaan kita sakit, itu beda lagi. Karena pada saat pemeriksaan tekanan darah ke dokter, itu akan dilakukan lagi pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan bagian tubuh kita, kondisi sakit kita apa, itu beda lagi. Jadi tekanan darah kita tinggi di sana itu, dan kita juga ke dokter juga kondisi kita sakit. Nah, itu beda lagi
makanya ke dokter. Tapi untuk pencegahan, dalam pencegahan ini agar kita tidak mengalami tekanan darah tinggi ya, tekanan darah yang tidak normal misalnya, itu baiknya kita menyediakan alat tensi di rumah ya. Contohnya saat ini adalah alat tensi itu biasanya ada dua, yang manual dan yang digital ya. Minimal kita punya alat tensi yang digital, tensimeter digital itu. Selain praktis ya, kita bisa memantau kesehatan kita secara baik ya, secara tepat, secara akurasi yang tinggi, sehingga kita selalu, kondisi kita selalu terpantau ya. Biasanya juga alasan yang mendasari kita untuk melakukan pengecekan tekanan darah yang pertama adalah, satu, kita tidak tahu kondisi tubuh kita akan seperti apa ya, karena kebiasaan pola makan kita, makan mengandung kadar garam yang tinggi ya. Nah, cara pemilihan alat tekanan darah digital itu, tensimeter digital itu, bagaimana cara memilih alat tekanan darah digital, tensimeter digital adalah kita pastikan dulu biaya yang kita miliki ya, dan kita juga tentukan tensimeter digital itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tensimeter digital itu kan pentingnya untuk mengetahui tekanan darah kita normal atau tidak. Tekanan darah kita itu yang normal biasanya seperti tampilannya seperti ini ya, seperti ini, seperti yang di tabel ini kita lihat. Ini bagaimana di tabel ini daftarnya tekanan darah normal tuh di kisaran, ada sistolik, ada diastoliknya berapa, dikatakan tekanan darah rendah ya. Kita bisa lihat juga hipertensinya juga ya, di tabel ini kita bisa lihat. Begitulah, atau inilah daftar bagaimana kita bisa menilai tekanan darah kita ya. Dan sebaiknya kita harus melakukan pengecekan tekanan darah itu yang benar, yang tepat adalah sebelum sarapan pagi dan menjelang tidur. Sehari 2 kali adalah yang dianjurkan atau yang tepat dalam pengukuran cek tekanan darah. Nah, intinya memiliki tekanan darah ini kan seperti itu. Kita bisa tahu, bisa mengetahui apa dan bagaimana tekanan darah kita. Tidak perlu mencari alat tensi digital yang mungkin mahal dan sebagainya. Mungkin dengan biaya yang cukup membelinya ya, hanya untuk membelinya dengan merek yang bisa dipercaya ya dalam mengecek tekanan darah, dan juga praktis penggunaannya, kenyamanannya, keakuratannya juga, dan pastinya tensimeter yang bagus itu ada baiknya juga, selain memiliki reputasi merek yang bagus, juga memiliki garansi, sehingga jika terjadi kerusakan pemilihan dalam memiliki tekanan darah digital itu, kita mungkin bisa melakukan perbaikan servis ya di tempat. Dan juga bagaimana pemilihan tekanan darah itu kita yang baik, yang harus diperhatikan adalah
kita juga harus melihat ukuran mansetnya. Jadi diameter manset kita ketahui bahwa contohnya saja seperti saya memiliki lengan yang besar, tentu diameter manset yang harus saya cari adalah manset yang besar ya. Karena waktu saat pemompaan itu alat itu otomatis itu akan terjadi pengembangan ya, pengembangan angin yang kan rekatan manset itu biar tidak lepas. Kalau diameternya kecil dengan lengan yang besar maka akan lepas. Nah, maka penting kenyamanan dalam manset itu. Pilihlah manset yang sesuai dengan lengan kita. Nah, itu tips kedua dalam pemilihan tekanan darah digital. Yang pertama pastikan reputasi merek tensimeter digital itu sudah memiliki akreditasi dalam penggunaannya, yang juga menentukannya suatu alat tensi tersebut. Harga biasa di pasar relatif bervariasi. Teman-teman bisa memilihnya mungkin dengan mempertimbangkan alat itu. Kalau tensimeter digital menurut saya itu juga mudah digunakan ya. Kita bisa melakukan pengecekan sendiri pun tanpa orang lain itu bisa. Kalau dengan alat tensimeter digital itulah, dan tensimeter digital itu juga sudah dipakai di apotek ya. Di rumah sakit pun sudah pakai alat digital sekarang. Nggak manual seperti menggunakan stetoskop lagi, udah pakai tensimeter digital semua. Sekarang sudah tensimeter digital itu sudah akurasinya sudah bagus gitu loh. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan berkala menggunakan tensimeter digital agar yang pastinya pemilihannya juga harus tepat ya, tepat digunakan. Karena semakin tinggi harganya juga pasti kita ketahui kualitas barang itu juga akan semakin baik ya. Nah, itu tadi tips atau bagaimana pemilihan tensimeter digital tersebut ya untuk mendukung kesehatan kita. Karena kalau kita tidak memiliki alat tensimeter digital ya seperti itu tadi, kita tahu tekanan darah kita tinggi mungkin atau tekanan darah dan kita rendah. Pas kita sakit, pas kita mengalami gejala tersebut, baru kita tahu. Nah, ini kan juga seperti yang saya bilang ya, kalau memiliki alat itu kan kita bisa mengetahui, bisa memantau, bisa melakukan persiapan-persiapan untuk menanggulangi hal yang tidak diinginkan ya. Ada beberapa tips agar tekanan darah kita mengalami atau dalam keadaan normal ya. Kita harus berolahraga secara teratur. Itu penting. Lakukan olahraga secara teratur, mungkin 30 menit tanpa berhenti. Kita bisa melakukan jalan santai ya kan. Luangkan waktu, mungkin akhir pekan kita bisa melakukan olahraga. Kedua, mungkin tips agar tekanan darah kita normal, kita harus melakukan diet ya, diet yang sehat ya, dengan menurunkan berat badan mungkin ya. Kalau mengalami berat badan yang cukup besar, kita bisa mungkin diet yang sehat menurut saya ya, yang secara sehat, secara benar ya, yang sesuai dengan anjuran dari dokter juga kan juga. Dan yang kita perhatikan juga, kita hindarkan minuman yang beralkohol. Minuman yang beralkohol juga tidak baik bagi kesehatan. Dan bagi yang mengalami tekanan darah tinggi ya,
kita ikuti anjuran dokter, kita konsumsi obat yang diberikan oleh dokter, resep yang sesuai dengan resep yang sudah diberikan ya, obat tekanan darahnya biar normal kembali. Ya, penting berikutnya tipsnya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi asupan garam yang berlebihan ya. Asupan garam berlebihan bisa macam-macam ya, seperti mungkin mengkonsumsi mie instan secara terus menerus, atau juga mungkin makan makanan asinan yang cukup banyak yang tidak bisa dibatasi dengan kalori yang cukup. Nah, itu yang mengakibatkan tekanan darah kita tinggi, dan kemudian mengalami stres berlebihan, emosi yang berlebihan. Itu juga bisa, seperti kita ketahui ya bersama, bahwa wajib atau tidaknya memiliki alat tekanan darah itu tergantung dari bagaimana kita memandang diri kita atau keluarga kita itu sendiri ya. Jika dirasa perlu, maka baiknya kita memiliki alat tersebut ya. Jika kita merasa alat itu tidak perlu karena mungkin akses untuk mengecek tekanan darah itu mudah, maka tidak perlu memiliki alat tersebut. Namun saya sampaikan bahwa jika alat itu penting ya, maka alat itu wajib kita miliki. Tidak ada salahnya kita memiliki alat kesehatan yang menolong kita atau membantu kita dalam menjalankan hidup sehat. Kan lebih baik kita sehat daripada kita harus sakit dulu baru menjalani hidup sehat. Karena langkah baiknya seperti itu. Ya, demikian mengenai pertanyaan yang ada di seputar kita ya, apakah perlu atau tidaknya memiliki alat tekanan darah. Semoga bisa membantu kita dalam kesehatan kita ya. Seperti yang saya katakan di awal ya, alat itu hanya sarana untuk kita bisa memantau kesehatan kita, bukan pilihan utama. Betul, yang utama adalah hidup sehat, lakukan pola-pola sehat. Alat hanya alat bantu untuk membantu kita dalam memantau kondisi tubuh kita. Baiknya kita harus bijak-bijak dalam menyikapi ini ya. Bukan berarti kita memiliki alat tensi kemudian kita bisa seenaknya juga, itu juga salah. Itu juga salah. Jadi pola makan tetap, pola perilaku tetap perilaku pola makan hidup yang sehat, namun diimbangi atau dibarengi dengan alat tekanan darah yang memadai sehingga terjadi suatu yang namanya sinkronisasi atau keseimbangan yang bagus dalam mengawali hidup kita lebih baik lagi atau lebih sehat ya. Nah, demikian video yang saya buat ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mempertimbangkan pantas atau tidaknya memiliki alat tekanan darah tersebut. Itu semua saya serahkan kepada teman-teman semua. Teman-teman bisa mempertimbangkannya sendiri ya, dengan alasan-alasan yang saya berikan, dengan argumen-argumen yang saya berikan. Teman-teman bisa mengetahui penting atau tidaknya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya.
Jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa share, teman-teman bisa like, teman-teman bisa subscribe video saya di channel Yosua Innermost. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti channel saya, yang sudah subscribe channel saya. Semoga di video berikutnya saya bisa menampilkan video yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan salam sehat untuk semuanya. Baby, gotta go. There is so much love to give.